فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرن أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالدكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركتهم ربي فانفعنا ببركتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد وحبيبنا وشفيعنا محمد وقرة أعيننا وذخرنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد, pertama-tama yang kita tawassuli, yang kita panggil setiap saat, al-awliya min dzurriyyati sayyidina Muhammad, para wali-wali yang tersambung dari dua arah ke Rasulullah. Dari arah ibadah mereka ikut Nabi sampai memperoleh wilayah, ditambah lagi dagingnya daging Maulana Muhammad, uratnya urat Maulana Muhammad, darahnya darah Maulana Muhammad. Jangankan doa mereka berdekatan dengan waliullah yang min ahli baiti Rasulullah, secara otomatis Anda akan tersambung dengan jadduhum Maulana Muhammad. Andai Al-Habib Hussein bukan seorang waliullah, tapi zatuhu, jasaduhu, damuhu, zat beliau bisa dipakai bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahida bidzalika at-tarikh wa syahidat bidzalika al-hikayat. Banyak riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa cucu Rasulullah yang ibadahnya biasa, ilmunya ala kadar, tapi kalau dia menjerit memanggil datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, halan ra'san, akan datang menolong anak cucunya. Karena itu perlu dikumandangkan kembali di majelis-majelis Indonesia, terutama dekat pemilu. Bangkitkan suara-suara bahwa yang mendidik bangsa Indonesia menjadi baik bukan hanya para pejuang yang bukan dari ulama, bukan hanya ulama, tapi termasuk al-habaib, dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan bisa dipelintir, sejarah bisa dirubah, tapi saksi hidup. Lihat makam-makam kubarul alawiyin di Jakarta ada, di Malang ada, di Surabaya ada, di luar pulau ada. Ini dalilun wadih, bukti yang jelas bahwa pendidik bangsa Indonesia tidak lepas dari ahlu baiti Muhammad, dari ahlu baiti Rasulullah. Tolong jangan dipalsukan sejarah, jangan dipalsu sejarah. Habaib punya andil di negeri ini, ahlu baitin Nabi Muhammad punya andil di bangsa ini. Masih banyak orang yang mengenang dulu ada seorang sayyid
mendidik desa ini sehingga berubah menjadi ahlul khair. Dulu ada Habib masuk ke kota ini berdakwah dengan ikhlas, dengan santun, sehingga kota tadi berubah menjadi ahlul khair. Tapi sayang, seribu sayang, kepentingan merubah sejarah, kepentingan membuat lidah berubah, tidak jujur di dalam menceritakan manaqibu ahli baiti Rasulullah. Kalau orang-orang yang membawa ilmu Rasulullah, orang-orang yang membawa qala Rasulullah, orang-orang yang badannya hidup dari makan dengan berdendang dengan qala Rasulullah, berani berdusta atas dinu Rasulullah. Siapa kalau tidak mal'un ini orang? Apakah dia tidak takut dengan sahibus syafa'ah al-uzma, Habibu Rabbil Alamin? Siapa? Maulana Muhammad. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang kebetulan bertitel menjadi pengganti Rasulullah, menjadi pengganti Nabi Muhammad, menjadi khalifatu Rasulullah, tapi dia tidak mau menyampaikan azamatu dzurriyyati Rasulullah, fahuwa kadzdzab. Di hadis ada, di kitab ada, bahkan kitab yang khusus menerangkan tentang azamatu ahli baiti Rasulullah ada. Dan ini dari jalur a'immatuna ahlus sunnah wal jamaah, jalur yang benar, yang tidak menyempelekan sadatuna Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, tetap mereka alal aini wal ras. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling hebat, lulus min ma'hadi Rasulullah dengan nilai yang terbaik. Saya ulangi, dengan nilai yang terbaik. Nabi Muhammad berhasil menghilangkan hubbud dunia dari hati Sayyiduna Abu Bakar, sehingga beliau memberikan semua hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu berhasilnya Rasulullah mendidik murid beliau yang satu ini, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakar." Siapa yang ingin melihat mayat hidup bisa berjalan, ada mayat tapi bisa melangkah, lihatlah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Limadha Rasulullah SAW mengatakan ini? Karena galbuh bukan lagi fid dunya tapi fil akhirah. Galbuhu ma'allah wa galbuhu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ahlu tasawuf mengatakan bahwa maqam kewalian yang tertinggi, as-siddiqiyah al-uzma, pertama kali dijabat oleh Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Kembali kepada pembahasan tadi. Tetapi saudara, orang-orang yang telah terpengaruh dengan perubahan riwayat tentang ahlu baiti Rasulullah sudah turun-temurun di negeri ini. Tapi untung masih ada kitab-kitab para ulama, kitab-kitab orang-orang cerdik pandai yang menerangkan tentang azamatu ahlil bait. Saya bukan teriak-teriak karena ingin dipuji. La. Ahlu baitin Nabi Muhammad kafahum jadduhum Rasulullah. Tidak butuh kepada al-madhu wa thana. La. Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih selalu menerangkan cinta kepada habaib bukan karena habaib ingin dipuji, tidak, tapi ini agama, kata beliau. Agama harus dilaksanakan. Kalau Anda menghilangkan ajaran mahabbah ahlil bait, Anda telah menghapus satu ajaran dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup ceramah singkat saya ini karena kita belum melaksanakan ibadah zuhur dengan kalam dari Sayyidina Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan, ala inna fil baladi mudghah idza saluhat saluha biha sairul balad wa idza fasadat fasada biha sairul balad ala wa hiya ahlul bait. Sesungguhnya di setiap negeri ada sebuah daging. Beliau ambil ibarat ini dari ibarat hadis Rasulullah di Arba'in Nawawi.
Apabila baik daging ini, maka akan baik seluruh negeri. Seluruh kota akan menjadi baik apabila yang satu ini menjadi baik. Siapa mereka? Ahlu baiti Rasulullah, ahlu baitin Nabi Muhammad. Salah satu dari anak cucu Rasulullah yang telah lulus mewarisi kebersihan hati nenek moyangnya, bahkan mewarisi kewaliannya, mewarisi karomahnya. Apabila dipanggil namanya akan diijabah doa-doa kita, adalah sahibu hadzal haul. Karena itu kita tutup majlis ini, kita bertawassul kepada Habib Husain. Kita bertawassul kepada waliullah, bertawassul kepada arif billah, bertawassul kepada orang yang mugarrab indallah, orang yang dulu malam-malamnya hanya ingat kepada Allah, yang senyumnya akan muncul bila beliau melihat jadduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Orang-orang yang ketika bangun tidur mukanya berseri-seri ketika ditanya, "Kenapa Habib hari ini kamu berseri-seri mukanya?" Mereka akan menjawab, "Ra'aitu Rasulullah fil manam." Tadi malam saya bermimpi Nabi Muhammad. Dulu rumah-rumah para habaib dipenuhi dengan ini ayuhal ikhwan. Malam-malam mereka ma'a Rasulullah, bukan dengan televisi, bukan dengan HP, tapi ma'a Rasulullah. Unsuhum ru'yatu Rasulullah. Kebahagiaan mereka, kesenangan hati mereka apabila mereka bermimpi Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah bi barakati hadzal waliyil azim. Semua yang hadir, laki wanita yang ada niat, tersimpan hajat di dalam batinnya. Mungkin ada musibah sedang menerpa, mungkin ada masalah sedang menimpa. Mudah-mudahan semua diangkat oleh Allah dengan barakah Al-Habib Husain, dengan syafaatu jaddihi Rasulullah, bi syafaati Rasulullah, bi karamati waliyillah. Pulang dari majlis ini semua hajat kita gobul, hajat kita gobul, kesedihan kita diangkat, musibah kita diangkat, penyakit-penyakit diangkat ya Allah. Allahumma aslih ummata habibika Muhammad, Allahumma aslih ummata habibika Muhammad, Allahumma aslih man hadar fi hadzal majlis, alliq qulubahum billah wa bi rasulillah wa bi awliyaillah. Allahumma hadha ad-du'a minka al-ijabah wa hadha al-jahd minni wa 'alaika at-tuklan wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita pulang tidak kosong, membawa barakah Habib Husain, membawa barakah Habib Husain, membawa asrar Habib Husain. Ijabah yang dulu diberikan Allah kepada beliau diturunkan di rumah-rumah kita, di majelis-majelis kita, di pesantren-pesantren kita. Hati kita berubah menjadi hati yang baik, hati yang cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta awliya Allah, tidak meninggalkan salatus subuh. Mudah-mudahan semua yang hadir tidak ada yang tidak salat subuh, menjaga salat 5 waktu, membahagiakan hati Nabi Muhammad apabila kita menjaga salatus subuh, al-zuhur wal asr wal maghrib wal isya. Itu satu cara membuat Rasulullah tersenyum di alam langgeng, Nabi Muhammad tersenyum di alam barzakh apabila kita menjaga salat 5 waktu. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.